jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti
bagiku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih buat segalanya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa
bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan, syukur pagi hari ini untuk kami kayak bersama kembali kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan sampai akhirnya kami dapat mengenal siapa Tuhan itu sendiri. Kasih Tuhan, silakan Tuhan kamu buka hati kami agar kami dicerahkan oleh Roh Kudus. Kudus menyertai kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Yang sharing pagi ini sekarang yang di radio ya. Ada yang mau sharing? Di studio. Baik, mari kita lanjutkan. Oke. Haleluya. Pada akhirnya, apa yang bisa dicapai melalui pelayanan semacam ini? Dan siapa yang akan memperkenan pelayanan tersebut? Dari awal hingga akhir, pelayanan mereka sama sekali tidak pernah berubah. Mereka hanya menerima pelajaran buatan manusia dan mendasarkan pelayanan mereka hanya pada kealamian mereka dan hal-hal yang mereka sukai. Apa upah yang bisa didapat dari ini? Bahkan Petrus pun yang melihat Yesus tidak tahu cara melayani sesuai kehendak Tuhan. Ya. Dan baru mulai memahaminya pada akhirnya.
dalam usia yang sudah senja. Ya, kira-kira 7 tahun terakhir. Kira-kira umur 56. Apa yang bisa dipahami tentang orang-orang buta itu yang belum mengalami penanganan atau pemangkasan apapun dan yang tidak memiliki orang untuk memandu mereka? Kayak setiap kali saudara, kalau kita melihat persekutuan ini ya, bagaimana Tuhan bentuk kita, gitu ya. Bagaimana Tuhan membawa kita untuk bisa mendengarkan hal-hal yang baru. Kita harus ingat itu selalu ya, supaya kita terus bisa menapaki jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Gitu. Ya. Saya mesti mengingat bagaimana Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah. Bagaimana Tuhan pilih, gitu ya. Bagaimana Tuhan persiapkan, bagaimana Tuhan menuntun, gitu. Semua kita mesti melihat itu Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Dan kita mesti yakin bahwa Tuhan itu bertanggung jawab untuk membimbing kita, gitu. Bagaimanapun keadaan kita, atau Dia itu pasti bisa. Kita mesti punya iman seperti itu ya, keyakinan seperti itu. Tuhan mampu, Tuhan pasti sanggup untuk memimpin semua kita, apapun keadaan kita. Ketika kita melihat kekurangan di sana sini, ketika kita melihat diri kita, kita kan bisa memperhatikan. Dan kita sudah melewati perjalanan yang panjang dalam hidup Tuhan ini. Ya. Dari zaman dulu kita karismatik, gitu ya. Lalu kita maju sedikit, mulai mengerti tentang alam roh lebih dalam lah, gitu ya, mendengar suara Tuhan, gitu ya, dan sebagainya. Lalu sekarang Tuhan mengajar kita hal yang baru, gitu. Dan benar-benar saudara, dalam perjalanan ini kita selalu mengingat bukan kita tapi Tuhan, gitu ya. Kita selalu mengingat itu. Kita selalu harus mengatakan kepada diri kita, siapa kita? Kita mesti terus menyangkali diri kita agar Tuhan yang selama ini tanpa sadar kita sangkali keberadaannya, makin lama makin menampakkan diri di antara kita. Nah, situ ya. Jadi kita tidak takut karena dunia bergoncang. Kita tidak, kita mesti mendekatkan diri kepada Tuhan karena terjadi ini, terjadi itu. Kan, itu biarlah mereka. Kita ini justru gentar itu karena memang Tuhan sedang datang. Justru dengan segala goncangan yang sedang terjadi, kita mesti bersuka cita. Karena itu tandanya Tuhan sedang datang. Dan kita akan melihat secara perlahan orang-orang mulai disadar mencari kebenaran, untuk lapar dan haus akan kebenaran, untuk boleh melihat bagaimana atau untuk boleh mencari kebenarannya. Apakah memang benar Tuhan sudah datang? Kita harus punya pengharapan seperti itu ya, setiap hari. Kita mesti yakin memang Tuhan itulah yang mengajar kita. Iya. Semua itu iman. Saudara.
Imanlah pembuka pintu. Jadi ketika Tuhan mengetok dikatakan, ya, iman kita itulah yang membuka pintu. Iman kita. Ketika kita percaya kepada semua pemberitaan ini, ketika kita merendahkan hati kita, ketika kita membuat sikap kita lapar dan haus akan Tuhan, jangan mencari-cari kesalahan, tapi biarkan Tuhan, izinkan Tuhan yang menegur kita, yang menasihati kita, gitu, yang menunjukkan jalan kepada kita. Gitu. Iya, mesti yakin Tuhanlah yang menegur kita, Tuhanlah yang menasihati kita. Akan terus seperti itu. Dia bimbing kita. Apalagi kalau dalam persekutuan ini kita, ketika kita datang tiap pagi, pada malam hari, gitu ya, ketika kita ada dalam persekutuan ini, mesti benar-benar mulai tumbuh rasa takut dan hormat akan Tuhan. Selama ini saudara, kita itu tidak memberikan kedaulatan kepada Tuhan. Lain katakan, manusia lah yang mengajari mereka. Mereka mengikuti pengajaran manusia. Mereka melayani sesuai dengan keadaan alami mereka. Mereka melayani apa yang mereka sukai, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Setiap kali mendengarkan perkataan seperti itu, apa yang timbul dalam hati kita? Apa yang harus timbul dalam hati kita harusnya? Gimana sebetulnya melayani sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita mulai harus bertanya kepada diri kita, saya melayani selama ini karena kesukaan saya, karena apa yang saya sukai, atau memang apa yang disukai oleh Tuhan? Kita mesti berani terus bertanya. Kita mesti berani dibimbing di jalan yang tidak kita sukai. Jadi kalau kita sukai, kita mesti bertanya, apa ini? Nah, seperti itulah harusnya kita memperhatikan setiap langkah-langkah Tuhan. Harus ya siapapun kita. Jangan ada yang berdalih ya. Saya masih kayak gini, saya masih kayak gini, saya masih kayak gini. Mesti ada iman di dalam diri kita bahwa memang kan kita kan akan mengakhiri hidup ini. Ya kan? Ya hitung-hitungan lah. Jadi batas umur yang diinginkan Tuhan, saudara, misalnya sampai 70 katanya. Oke? Jadi kita mesti sudah waktunya. Jadi kita mesti mempersiapkan diri kita. Saudara, sekarang ini kan saudara perhatikan di mana-mana ya. Orang kan mulai gini, saudara, memikirkan sebetulnya surga itu kayak apa sih gitu. Sebetulnya orang mulai ragu gitu. Surga yang mereka bayangkan selama ini. Ketika kita mendengarkan Tuhan sudah datang. Kalau Tuhan sudah datang kan berarti surga itu kan di bawah dia, ditekuk. Langit itu ditekuknya. Gitu. Tentu dia ada di antara kita. Kan doanya, datanglah kerajaan. Gitu. Setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa saja yang dikatakan Yesus pasti terjadi kan? Nah,
Sekarang dia katakan Tuhan datang di antara kita. Oke? Dia berinkarnasi. Tuhan yang datang kedua kali. Ya kan? Kita harus mulai menetapkan, mengajari diri kita gitu. Kita sendiri yang harus, itu yang paling tepat. Tentu karena kita mulai menyangkali diri kita ya. Kita mulai harus, kalau dikatakan tadi, manusia lah yang mengajari mereka. Ya kita dulu seperti itu gitu. Sebelum sekarang kita terbiasa dengan perkataan Tuhanlah yang mengajari kita. Jadi kita mesti keluar dulu dong dari konsep kita yang lama. Berani menanggalkan hal-hal yang lama. Jangan takut. Jangan takut sesat. Gitu. Kalau hati kita tulus dan murni. Gitu. Jangan kaku. Ingat selalu. Kalau kita katakan Tuhan sudah datang. Gitu. Itu Tuhan yang pencipta kita itu. Kita mesti ingat. Kita mesti berani berpikir bahwa Tuhan bisa menjelaskan misteri kehidupan. Misteri siapa kita ini. Siapa Tuhan itu. Kita mesti berani bahwa kita pasti akan mendengarkannya. Itu kelanjutan terus saudara. Dari perjalanan kita. Dia seperti memberikan minyak kepada kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Mesti berani mulai keluar dari konsep sorga sekedar tempat tinggal yang indah. Gara-gara seperti itulah saudara, orang itu membangun perumahan klaster. Iya. Karena perumahan-perumahan elit lah terjadi semua bencana itu. Saudara. Iya. Mereka egois. Saudara. Mereka menawarkan konsep tanpa banjir bagi kawasan mereka. Tapi di luar kawasan mereka terjadi banjir. Iya. Mereka menawarkan konsep smart city. Iya, itu karena konsep mereka mau menciptakan sorga di bumi dengan segala fasilitas yang ada. Gitu. Nah, jadi tanpa sadar saudara, mereka itu sedang menentang Tuhan. Sama konsepnya Babel seperti itu. Saudara. Makanya ditunggang balik oleh Tuhan. Jadi saudara mesti berani berpikir. Jadi ketika engkau melihat misalnya segala kemajuan di dunia ini gitu ya, sekitarmu gitu ya. Lihat Tuhan kalau dia datang pasti segala yang sombong itu direndahkan. Sudah pasti. Jadi keluarlah dari sana. Gitu. Keluarlah dari Babel itu sendiri. Harus berani mendengarkan perkataan yang seperti itu ya. Itu antara engkau dengan Tuhan. Saat ini Tuhan sedang ada di hadapanmu. Kamu mesti berani berpikir seperti itu. Jangan lagi punya pikir Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tuhan mau datang itu entah kapan dia mau datang. Tapi kalau engkau mengatakan Tuhan sudah datang dan engkau sedang ada di hadapannya, itulah kebenaran. Nah, berpikirlah dengan pola seperti itu ya. Jangan pikiranmu itu sekarang Tuhan ada di depanmu, gitu, menghakimimu. Nah, tapi kalau itu Tuhan, jangan takut.
Maksudnya itu takut kita itu bukan dia punya niat yang jahat sama kita, enggak. Justru kita mesti berani. Tapi berani kita itu karena kita percaya Tuhan itu demi kebaikan kita. Kan kebenarannya Tuhan datang untuk orang berdosa. Kan gitu kan? Ketika kita melihat keburukan kita, kerusakan kita, datang aja. Dan ketika kita datang, kita itu mesti benar-benar dengan tenang. Dengan tenang maksudnya ini, jangan ada pikiran yang negatif lagi. Tentang apapun. Tentang dirimu, tentang Tuhan. Gitu. Jangan punya pikiran kayak gitu. Datang itu dengarkan dia baik-baik. Kita mesti kesampingkan segala tuduhan-tuduhan yang ada. Perempuan yang pendarahan itu, saudara, dia itu bukan orang benar, saudara. Gak ada di sana suruh ketika dia datang itu dia mempersiapkan dirinya apa gitu ya, menguduskan berpuasa, enggak. Gak sempat berpikir untuk itu. Tapi dia bisa menarik kuasa Tuhan. Jadi siapapun yang punya iman yang sangat kecil sekalipun, apa dasar dia untuk menarik kuasa Tuhan itu? Dari mana pikiran itu datang? Dari mana? Adakah ahli Taurat yang mengajarkan dia? Tidak. Enggak ada. Ahli Taurat itu tidur pandang. Mari kita lihat. Dan dia sudah siapkan amunisinya untuk menyerang Tuhan Yesus. Yang katanya tahu firman ini. Tapi orang itu yang sangat membutuhkan pertolongan. Dia bisa menarik kuasa Tuhan. Nah, renungkan itu. Ada banyak kisah di dalam Alkitab, di mana orang datang dengan penuh keberanian. Bahkan Tuhan sangat marah ketika Tuhan datang, tapi orang itu gak jawab. Diam saja. Jadi gak tahu gitu Tuhan itu. Jadi gak tahu. Kamu gimana? Ngomong lah gitu maksudnya. Kalau sudah ngomong gak tahu, di hatinya kayak gini, ngapain sih, gak tahu gitu loh. Nah, Tuhan benci yang kayak gitu. Simpan dalam hatinya. Wah, emang kamu udah hebat? Emang kamu siapa? Gitu. Emang kamu bukan manusia rusak kah? Gitu. Jadi kamu siapa ini? Gitu. Tuhan marah. Nah, jadi harus ini ya, namanya perjalanan kita semakin hari harus semakin kuat. Ya. Makin mengenal Tuhan itu artinya gini, makin percaya kalau Tuhan itu setiap hari membimbing kita. Itu harus gitu. Jangan kurangi itu. Kalau misalnya dikatakan tadi, mereka tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iya. Di masa itu berapa tahun yang lalu. Kita gak perlu harus tunggu sampai usia kita mencapai usianya Petrus. Gak perlu. Hari ini, bila kita mendengarkan perkataan ini, jangan keraskan hatimu. Jangan tunggu nanti. Ayo.
berhenti melayani dengan caramu. Berhenti. Apakah kita jadi tidak melakukan apa-apa? Bukan. Maksudnya itu mulai. Tuhan, aku gak tahu Tuhan. Besoknya lagi Tuhan. Berjalan bersamaku Tuhan. Pimpin aku Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendak? Terus katakan dengan penuh kerinduan. Iya, kita mesti bisa datang melupakan hari yang kemarin. Harus datang dengan hati yang baru setiap hari. Seperti itulah saudara, segala ciptaan ini sudah bunga-bunga, pohon-pohon, burung-burung. Kita mesti mulai seperti itu. Jadi ketika kita bangun itu ya, sama kayak burung-burung ketika mulai bangun gitu. Mereka berkicau para burung itu gitu ya. Ya seperti itulah harusnya kita bersemangat tiap hari. Jadi ketika para makhluk itu saudara ya, segala ciptaan itu melihat matahari bersinar gitu ya. Wah, mereka ceria sekali. Rumput-rumput, pohon-pohon, bunga-bunga. Iya, ada lagu Katolik yang saya suka dulu, yang saya ingat. Semua bunga turut bernyanyi, gembira hatiku. Apalagi? Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Lalu dari sekolah minggu itu saya pernah ini ke Katolik gitu ya. Situ saya dengerin lagu itu. Iya, memang seperti itu. Dan ya memang kita harus seperti itu setiap hari. Tuhan tidak perlu mati untuk rumput-rumput itu, tapi Tuhan mati untuk kita. Supaya kita kembali kepada panggilan kita sebagai makhluk ciptaan. Gak ada di antara mereka segala ciptaan itu, gak ada yang dia menjadi raja bangga dia itu, gak ada. Semua mereka melayani Tuhan. Iya, ketika matahari itu bersinar gitu, mau di mana dia tertutup gitu ya, tertutup oleh apa gitu, dia akan mengeluarkan dirinya. Nanti dia akan terus bertumbuh untuk mencari terang. Iya, dia pasti menghadap kepada matahari. Jadi itu gambaran bagi kita kalau kita disinari oleh Tuhan setiap hari. Disinari dengan kemuliaannya. Gitu. Maka kita menjadi hidup. Jadi waktu-waktu seperti ini saudara, mesti benar-benar kita manfaatkan. Iya. Tuhan sedang datang di sini. Mesti memberikan waktu ini loh saudara. Mesti sudah harus siapkan gitu segala sesuatu. Supaya saudara bisa tenang gitu. Mesti siapkan. Supaya saudara bisa fokus. Dengan kita ada setiap pagi di sini gitu ya. Puji Tuhan loh saudara. Kita itu bisa mendengarkan perkataan yang baru setiap hari. Setiap hari.
menghargai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bukankah pelayanan banyak orang di antaramu sekalian sekarang sama seperti semua orang buta ini? Mereka semua yang belum menerima penghakiman, belum menerima pemangkasan dan penanganan, dan belum berubah, bukankah mereka belum sepenuhnya ditaklukkan? Apa gunanya orang-orang seperti itu? Jika pemikiranmu, pemahamanmu tentang kehidupan, dan pemahamanmu tentang Tuhan tidak menunjukkan perubahan baru, dan engkau tidak mendapatkan apapun sama sekali, engkau tidak akan pernah mencapai apapun yang luar biasa dalam pelayanan. Kalau nggak berubah, kalau tidak mengalami pemahaman, kalau kita tidak mengerti setiap perkataan apa yang dimaksud oleh Tuhan, makanya sama aja. Kita mesti berani berjalan terus. Ketika Tuhan menyampaikan perkataan ini, kita mesti memperhatikan apa yang timbul dalam hati kita ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan ini. Tanpa visi dan tanpa pemahaman baru tentang pekerjaan Tuhan, engkau tidak ditaklukkan. Apalagi kalau tidak mau, tidak ngerti apa itu penaklukan, tidak mau ditaklukkan. Kalau kita sambil lalu mendengarkan, bagaimana? Kita akan mau ditaklukkan. Ketika kita mendengarkan kata penaklukan, itu artinya Tuhan sudah datang kedua kali. Harus berubah. Makanya ketika Yohanes kata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lalu saudara, di waktu yang bersamaan Tuhan datang menunjukkan mujizat. Lalu dia berkata, kalau ini semua terjadi depanmu, ketahuilah kerajaan sorga sedang ada di antara kamu. Itu saudara. Jadi dengan kita mendengarkan perkataan yang baru ini masanya Tuhan sudah datang. Jadi mesti berbeda dong dengan mereka yang masih, oh Tuhan segera datang. Jauh itu saudara. Pintu mereka tertutup, gerbang mereka itu tertutup. Padahal saudara, Golden Gate sudah terbuka. Iya, sudah dibuka sekarang Golden Gate saudara. Yang tadinya itu tertutup, sudah terbuka sekarang secara fisik. Jadi kalau para pakar-pakar Alkitab itu jadi begitu mendengarkan, oh ya, mereka yang sangat serius memperhatikan kedatangan Tuhan. Tapi kita nggak perlu memperhatikan itu, karena kan Yesus dan Yohanes itu lihat hanya beda berapa bulan mereka, kelahiran mereka beda 6 bulan aja. Yang satu bilang kerajaan sorga sudah dekat, yang satu bilang kerajaan sorga sedang ada di antara kamu. Dan doanya diajarkan murid-muridnya, doanya kayak gini, datanglah kerajaan. Ya,
Berarti kalau mengatakan datanglah kerajaan itu, saudara, di situ sebetulnya mereka sedang mengatakan pemerintahan Tuhan sedang ada dan sedang berjalan di antara kamu. Ya. Jadi kita mesti konsisten dengan apa yang kita percayai. Kalau kita mengatakan Tuhan sudah datang, lalu kita sama dengan orang yang masih menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kan itu sungguh sangat menyedihkan. Sama aja kita dengan orang dunia, mencintai hal-hal dunia, mencintai kemewahan, hidup untuk diri sendiri, egois. Tidak mulai melihat kalau Tuhan ada di antara kita. Coba kamu mesti saling mengasihi, ya. Kita sedang dipanggil masuk kembali dalam kerajaannya. Caramu mengikuti Tuhan akan menjadi seperti orang yang menderita dan berpuasa, bernilai rendah. Sesungguhnya karena hanya ada sedikit kesaksian dalam apa yang mereka lakukan, aku mengatakan bahwa pelayanan mereka sia-sia. Di sepanjang hidup mereka, orang-orang itu menderita dan mendekam dalam penjara. Mereka senantiasa menanggung sengsara, penuh kasih, dan selalu memikul salib. Mereka diolok-olok dan ditolak oleh dunia. Mereka mengalami setiap kesukaran, dan sekalipun mereka taat sampai akhir, mereka tetap tidak ditaklukkan. Iya. Mereka rela mati, mereka rela di penjara. Karena apa, saudara? Mereka membabi buta dalam pelayanan. Wah, kalau kita lihat dari luar, waduh, hebat. Tapi bukan berarti dia nggak menghargai mereka yang telah menjadi mati martir, saudara. Iya. Hanya saja, saudara, ketika dia ini, saudara, kita coba bayangkan sedikit bagaimana. Coba kita samakan sedikit diri kita dengan dia. Dengan dia menundukkan dirinya, gitu. Dengan dia terus mendengarkan pimpinan Tuhan. Makanya semua perkataan ini, saudara, bisa kita dengarkan, saudara. Bagaimana ada visi ke depan yang kita lihat. Kita jadi tahu. Kita jadi mulai mengatur perjalanan kita. Karena perjalanan kita jauh. Kita bisa terus berjalan. Dan kita punya kekuatan yang baru setiap hari untuk berjalan. Mengikut Tuhan. Mereka sudah sangat banyak menderita. Tetapi dalam batinnya mereka tidak mengenal Tuhan sama sekali. Keras sekali sebetulnya pernyataan ini, saudara. Kalau mereka yang lagi di penjara mendengarkan ini, gitu ya, atau membaca itu, ya, itu mereka rasanya
Masa aku sudah melakukan ini semua, masa dikatakan aku tidak mengenal Tuhan dalam batinku? Aduh. Aku melayani karena apa yang kusukai. Aduh, masa sih? Jadi sia-sia ini pengorbananku ini. Mana lagi? Tidak satupun dari pemikiran kolot, gagasan lama, pengalaman keagamaan, pemahaman buatan manusia, dan ide manusia mereka sudah ditangani. Sama sekali tidak ada pemahaman baru dalam diri mereka. Tidak ada sedikit pun pemahaman mereka tentang Tuhan yang benar atau akurat. Sama-sama. Tapi saudara, mereka mati-matian membela pemahaman mereka yang lama itu. Iya. Membabi buta, makanya dikatakan membabi buta dalam pelayanan itu. Rela menderita. Kita sudah mulai harus memahami gitu, apa sebetulnya yang paling utama sekarang. Iya. Dengarkan dia setiap hari. Dengarkan pimpinannya setiap hari. Lihat bagaimana dia hidup. Mesti bisa mendengarkan perkataannya yang walaupun diucapkan dia secara berbisik. Iya. Mesti bisa mendengarkannya. Setiap hari dia datang. Setiap saat dia menampakkan diri kepada kita. Setiap saat dia menghakimi kita. Dia bukan untuk menghukum, tapi untuk menaklukkan. Apakah kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan? Betapa marahnya Tuhan kalau kita menganggap sepi kemurahan Tuhan. Tuhan memilih kita. Dia bisa saja pergi ke tempat yang lain, tapi dia datang di sini. Apa alasannya? Begitu kita membuka telinga kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan sudah datang, dan kita mulai buka hati kita. Jangan-jangan Tuhan sudah datang ya. Nah, itulah lubang kecil yang kita buka untuk masuknya Tuhan itu, saudara. Sudah pasti, saudara, lama kelamaan pasti dia akan secara terang-terangan, ya, pasti kegoncangan akan semakin besar, saudara. Iya. Dilihat, saudara, perkataan-perkataan apa nanti yang keluar dari mulut kita ketika kita melihat semua itu. Itu perkataan-perkataan yang spontan, ya. Dia akan keluar dari mulut kita. Ketika kita terus menanti-nantikan Tuhan yang mana? Bukan kita melihat lagi Tuhan dari surga gitu berbicara, enggak. Nanti lihat dari mulut kita sendiri akan keluar
Iya. Ketika kita mengatakan Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, Tuhan, tubuhku ini tubuhmu Tuhan, dagingku ini dagingmu kan Tuhan. Karena kau yang bilang makan daging. Ya, aku katakan aja aku makan daging Tuhan. Ada gitu kan? Setelah kita makan daging itu, setelah kita memahami, setelah kita mengucapkan perkataan itu, akal kita ini loh mesti tumbuh ya. Oh, iya, betul juga ya. Tuhan itu berdaulat atas hidup gue. Berarti ya, nanti kata-kata dari mulutku ini akan menjadi penghakimannya, penghukumannya. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus bicara, berapa lama kemudian baru terjadi kan? Dia ngomong tahun 30, tahun 70 sudah terjadi. Ya kan? Tapi berapa tahun kemudian kan? Tapi sekarang ini saudara, kalau kita semua memahami Tuhan sudah datang, dia perhatikan aja setiap kali siapa dia. Tuhan akan menampakkan ini loh semakin jelas. Kamu lihat ya. Satu. Perhatikan aja. Saudara akan tahu apakah mereka itu benar-benar masih mencari Tuhan atau bukan. Ya. Ketika dulu Tuhan Yesus masih bayi aja, Simeon itu sudah melihat Tuhan datang. Sudah tahu. Iya. Gak perlu nunggu 30 tahun lagi. Iya. Kalau mereka benar-benar mencari Tuhan dengan hati yang tulus, pasti saudara, dari mulut mereka akan mengatakan, memang benar Tuhan sudah datang. Kita akan lihat dengan jelas, saudara. Tidak satupun dari pemikiran kolot, gagasan lama, pengalaman keagamaan, pemahaman buatan manusia, dan ide manusia mereka sudah ditangani. Dan sama sekali tidak ada pemahaman baru dalam diri mereka. Tidak ada sedikit pun pemahaman mereka tentang Tuhan yang benar atau akurat. Mereka telah salah memahami kehendak Tuhan. Bisakah ini disebut melayani Tuhan? Lebih tepatnya mereka melayani ambisi mereka. Seperti itulah saudara. Coba lihat saudara, kalau saudara lihat persaingan gereja saudara, semua seperti itu. Dengan dalih melebarkan kerajaan. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka saling sikut satu dengan yang lain. Mereka menipu para jemaat dengan perbuatan baik mereka supaya dilihat. Iya. Di kota-kota besar persaingannya lebih ini lagi saudara, lebih tinggi lagi. Ya. Jemaatnya dimanjakan dengan banyak hal. Supaya
supaya mereka ada di sana. Bisakah disebut melayani Tuhan? Apapun pemahamanmu tentang Tuhan di masa lalu, jika itu tetap sama hari ini dan engkau terus mendasarkan pemahamanmu akan Tuhan pada gagasan dan idemu sendiri, tidak peduli apa yang Tuhan lakukan. Artinya, jika engkau tidak memiliki pemahaman baru yang benar akan Tuhan, dan engkau gagal mengenali gambaran serta watak sejati Tuhan, jika pemahamanmu tentang Tuhan masih dipandu oleh pemikiran feodal, itu kuno, pemikiran kuno, dan tahayul, serta masih terlahir dari imajinasi serta gagasan manusia, itu berarti engkau belum ditaklukkan. Aku mengucapkan semua perkataan ini kepadamu sekarang agar engkau bisa paham, supaya pengetahuan ini dapat menuntunmu menuju pemahaman akurat yang lebih baru. Aku juga mengatakan firman ini untuk menyingkirkan gagasan usang dan cara pengenalan lama dalam dirimu sehingga engkau bisa memiliki pemahaman baru. Coba dengarkan setiap kali saudara kita mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara. Coba perhatikan. Bagaimana kita mendengarkan pemahaman-pemahaman yang baru. Coba perhatikan, saudara. Apa yang sudah berubah dalam diri kita. Jika engkau sungguh makan dan minum firman-Ku, pemahamanmu akan berubah drastis. Itu sudah lihat selama ini. Iya. Kalau saudara mulai melihat perkataan Tuhan kadang tegas sekali, saudara. Saudara mesti bersiap begini. Ada apa ini? Mesti berjaga-jaga senantiasa untuk apa yang kita dengarkan dalam persekutuan ini. Karena kita nggak tahu Tuhan itu sedang menampakkan diri. Kan seperti itu ketika Tuhan dulu menampakkan diri. Wow, mereka semangat. Tiba-tiba Tuhan sudah menghilang. Iya kan? Seperti itu. Udah sekali gitu ya. Biasa itu Tuhan sudah menghilang. Ya kira-kira seperti itu, saudara. Cara dia menonton kita itu kayak gitu. Ada rambu-rambunya loh, saudara. Ya berjalan, jangan. Tapi tepat ketika kita rasa aja sudah melihat Tuhan itu, di situ dia menghilang. Bahkan jadi kalau Tuhan Yesus itu pernah ditinggalkan, kita mesti mengalami ditinggalkan. Iya. Yesus selalu mempersenjatai dirinya. Itu Tuhan, bukan saya. Saya ini utusan. Nah, gitu aja. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada saya. Gitu. Apakah dia langsung tahu semua ini, kamu lakukan ini? Enggak lah. Dia berjalan biasa setiap hari. Dia menunggu. Dia lagi ngajar. Mana dia tahu perempuan pendarahan itu mau datang? Mana dia tahu? Dia harus benar-benar surprise lah gitu. Jadi benar-benar dia merasakan sesuatu keluar dari dirinya gitu. Baru dia menghentikan pengajarannya. Bagi dia ngajar kayak gini. Mana dia tahu, saudara?
Ada yang ini merangkak di bawah gitu. Karena lagi padat sekali. Perempuan itu mungkin lagi dalam keadaan dari sana dia jalan, dari belakang sana. Ya nggak kelihatan, nah dia fokus di sini. Dia merangkak terus dari bawah. Gitu. Jadi benar, ketika dia merasakan ada keluar tenaga itulah, baru dia tahu. Kaget dia gitu loh, kayak kesetrum. Gitu. Jadi ketika dipegang jubahnya itu, dia kayak kesetrum. Kira-kira kayak gitulah untuk menggambarkan. Apa ini? Ini biasanya ini pasti ada sesuatu nih. Apa ini? Gitu. Tunggu. Ini kayak ada yang nggak beres ini. Siapa yang pegang jubahku tadi katanya? Apalah kamu nih Tuhan? Semua kan pegang jubahmu gitu. Enggak. Barulah ya. Aku Tuhan. Iya, Tuhan itu biasa seperti kita. Dan memang harus biasa. Makanya dia selalu mengatakan, kalau ada orang mengatakan dia baik, enggak, siapa yang baik? Hanya Tuhan yang baik. Jangan cari pujian orang yang mengatakan kalau kau baik. Jangan cari pujian. Hanya Tuhan yang baik. Hanya penciptamu yang baik. Kamu manusia. Jadi pada waktu pelayanan Yesus, murid-muridnya mana menyembah-nyembah dia? Enggak lah. Makanya saudara, Tuhan marah saudara kalau orang mengatakan mereka pengikut Yesus, tapi mereka hidup itu sendiri. Waduh, jengkel sekali. Tuhan akan ngomong, bohong kamu. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu kan, misalnya pendeta besar, Yesus sudah, Tuhan sudah mati. Tapi pada kenyataannya dia hidup untuk diri sendiri, dia memperkaya diri sendiri. Tuhan sangat marah. Atau jemaat juga yang mengatakan kayak gitu. Hanya mencari untungnya dari Yesus saja gitu. Tuhan marah. Makanya kalau sering dengar, misalnya kalau saya bicara kayak gitu, iya itu Tuhan yang ngomong itu gitu. Malu? Enggak lah, aku gak kayak gitu. Aku tidak mencari pujian dari manusia. Aku tidak mencari penyembahan. Aku tidak mencuri penyembahan itu. Aku tidak mencuri pujian itu. Pujian itu Bapakku lebih besar daripada aku. Takut sekali untuk dipuji orang. Jadi jangan cari pujian dari orang. Jangan berusaha mencari pujian dari orang. Jadi sudah tahu kalau saya itu lagi tegas ngomong gitu. Ada kayak kemarin itu saya dilema dalam diri saya. Tapi tahukah saudara? Justru disitulah saya benar-benar menghormati Tuhan atau manusia. Saya takut gak sama manusia. Lagi mau bicara, jadi saya kadang perhatikan ketika saya buka mulut saya gitu, saya ngomong sesuatu gitu ya, ini penting sekali. Lalu ketika ada orang yang langsung kelihatan saudara kayak gak suka gitu ya, namanya iblis gak boleh ada di sini gitu.
Kira-kira seperti itu dulu Tuhan itu loh saudara. Kenapa sampai dikatakan anyah engkau iblis? Kenapa? Dia sudah menjengkelkan sekali. Ya, muridnya tidak tahu. Jadi dengan perkataan itu saudara, anyah engkau iblis, dia sedang menyelamatkan Petrus saudara. Jadi Petrus itu benar-benar sudah dicengkram sama iblis itu pada waktu itu. Dan Petrus tidak sadar. Kenapa dia sampai berani dia menarik tangannya Tuhan? Iblis mana berani dia saudara? Mana berani narik tangan Tuhan? Sekali perkataan aja dari mulut Tuhan gitu dia sudah hancur berkeping-keping gitu. Iya. Wah, takut sekali dia sama Tuhan Yesus. Mana bisa saudara ditipunya Tuhan Yesus? Mana bisa? Jadi ketika Petrus sampai ngomong kayak gitu, anyah engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Iya, anyah engkau. Jadi itu bukan kata-kata yang membunuh Petrus, bukan, justru kata-kata yang menyelamatkan Petrus. Harus berani kita mendengarkan perkataan yang seperti ini. Jadi jangan negatif terhadap perkataan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sampai seperti itu karena kasihnya Dia. Dan memang Tuhan yang datang itu, Tuhan yang datang itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, Tuhan, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perkataan-perkataan ini. Itu apa yang kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus membimbing kami dan menampakkan diri kepada kami. Engkau menyatakan dirimu setiap hari dan membimbing kami. Sampai pada akhirnya kami dapat mengenal Engkau. Dan kami dapat melayani Engkau Tuhan. Bukan melayani manusia. Bukan melayani gagasan kami. Terima kasih Tuhan Engkau membawa kami keluar dari gagasan yang lama. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memimpin dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sepanjang hari ini, miliknya Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari semua yang kasih Tuhan sama-sama katakan, Amin. Tuhan